Halo teman-teman semuanya yang ada di Taiwan ataupun dimanapun berada, selamat bekerja dan kali ini saya akan bahas beberapa kasus yang saat ini viral ya. Pertama kasusnya Mbak RK yang dianiaya di Taiwan. Kedua kasusnya ke Faisal Soh. Dan ketiga adalah kasus seperti sepeda listrik, razia dan sebagainya di Taiwan. Nah, langsung saja kita bahas pertama kasusnya RK atau Mbak Reni yang asal Indramayu disiksa majikannya, dia berstatus kaburan. Nah, beritanya berseliweran luar biasa di beranda-beranda dengan berbagai narasi pro dan kontra ya. Nah, untuk kasus Mbak RK sendiri perlu diketahui teman-teman tidak usah khawatir. Kasusnya sudah ditangani oleh KDI Taipei, sudah masuk ke kejaksaan dan pasti akan diproses. Ini Taiwan, bagaimanapun pasti akan diproses pengadilan. Nah, nanti hasilnya pengadilan seperti apa itu tergantung timnya Mbak RK dan juga tergantung timnya majikannya itu ya. Jadi kuat mana, bukti-buktinya sejauh mana. Kalau semuanya yang sudah beredar di media sosial seperti ini ya tidak mungkin lah mau di markup ataupun diapakan. Pasti sesuai jalur hukum dan pasti akan selesai. Tapi tidak instan. Biasanya kasus-kasus seperti itu memakan waktu berbulan-bulan bahkan hingga tahunan ya. Kalau kedua belah pihak atau pihak pelaku itu tidak mengakui atau berbelit itu pasti lama sekali. Nah, sebagaimana kita tahu kasus yang di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong tempat lainnya itu kasusnya kan lama sekali ya. Kasus 2013 baru selesai sekarang, kasus 2016 baru selesai sekarang. Ada yang 1 tahun, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kasus Mbak RK ini juga gini, tidak bisa selesai dalam 1-2 bulan ke depan, itu kemungkinan tidak selesai, jadi butuh waktu lama dan itu pasti dikawal. Nanti pasti ada beritanya ketika putusan pengadilan sudah ada. Jadi teman-teman semuanya jangan diperkeruh masalahnya, kita pantau saja, jangan membuat narasi-narasi yang tidak perlu. Nah, untuk kedua kasusnya Ko Faisal ya. Dipulangkannya Ko Faisal ini dengan alasan dan berbagai sebagainya. Nah, banyak sekali di luar sana narasi-narasi dan banyak berkeruh sekali ya. Bahkan kemarin Taiwan juga mengeluarkan berita terbarunya juga ya. Nah, untuk teman-teman perlu diketahui bahwasanya pulangnya Ko Faisal itu bukan karena Mbak RK. Bisa sih gara-gara iya. Kenapa? Karena setelah kasusnya Mbak RK dia itu kan viral, masuk di TV, masuk di koran, masuk di majalah-majalah Taiwan. Akhirnya orang-orang yang dulu menangani kasusnya itu kan teringat kembali ya. Nah, ini kok Ko Faisal sekarang hidupnya mewah banget di Taiwan gitu, bisa naik BMW, moge dan sebagainya, makan-makan keluar terus, sedangkan dia masih punya tanggungan denda yang belum diselesaikan gitu. Akhirnya lah pihak imigrasi Taoyuan ya, itu akhirnya mengulik lah, mencari tahu ini Faisal ini kerjanya apa, kok banyak uang, kok nggak bayar dendanya, nggak diselesain. Bayar denda sih tapi belum selesai ya, karena dendanya banyak sekali, itu belum selesai. Akhirnya karena viral ini banyak pejabat-pejabat yang dulu mengurusi kasusnya itu mempertanyakan ini vonisnya gimana kok sampai sekarang belum selesai. Akhirnya ya beliaunya disidak dan akhirnya membayar denda, dan setelah membayar denda memang putusannya dipulangkan ya, harus pulang ke Indonesia ya. Ya mau gimana lagi ya, kita harus menerima keputusan itu gitu ya. Nah, sementara itu Kak Faisal itu biasanya dia di imigrasi Taipei ya, dan kali ini yang menangani imigrasi Taoyuan kalau nggak salah informasinya sih seperti itu. Dan kemarin banyak berita simpang siur dipotong-potong dari live-nya Kak Faisal itu, katanya dia sudah selesai gini, dibalas lagi kemarin beritanya dari Taiwan itu ada juga bahwasanya memang selesainya kasusnya Ko Faisal itu baru kemarin itu ketika dendanya baru selesai. Nah, di sini saya tidak membela siapapun, Ko Faisal itu baik, dia membela PMI, setidaknya memviralkan masalah-masalah PMI dan menjadi perhatian tersendiri ya bagi kalangan pejabat, sehingga dengan begitu kasus-kasus PMI akan diperhatikan. Tapi saya juga tidak mendukung perbuatan yang tidak baik, jadi ya semua ada konsekuensinya. Ko Faisal pernah salah dan itu sudah dipertanggungjawabkan dengan cara hukuman dan juga denda yang diselesaikan di tahun ini dan deportasi itu. Dan kedua, dia orang baik karena selalu membantu para PMI di Taiwan, walaupun tidak menafikan yang lain juga banyak itu ya. Jadi yang membantu para PMI itu banyak, dan rata-rata tuh gini loh prosesnya. Ibaratnya ada Ko Faisal, ada kasus seperti RK ya, itu tidak ditangani sendiri oleh Ko Faisal, enggak. Dia yang
menjembatani, dia yang menemukan pertama kali, kemudian kasus itu ya tetap diserahkan kepada KDEI karena perwakilan Indonesia itu ya KDEI. Itu kasusnya RK. Kasus yang lain sama, ditangani oleh organisasi A, B, C, D. Kalau sudah ditangani pertama kali diselamatkan, kemudian kasusnya juga harus ditangani oleh KDEI karena semuanya yang berhak itu KDEI. Nah, nanti tinggal dipantau saja. Nah, seperti itu ya. Karena KDEI kalau suruh turun tangan sendiri juga karena banyaknya kasus tidak mungkin juga gitulah. Dan KDEI pun hampir setiap hari juga menangani kasus, cuma tidak dipublikasi saja. Nah, itu untuk kasusnya Kak Faisal ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf, tapi ya itu tadi, kita tidak memihak siapapun. Ya, semoga jadi pelajaran bagi semuanya dan di Indonesia dia bisa sukses juga ya. Semoga tidak ada perkeruh permasalahan lagi ya. Kayak gini semuanya kena lagi dan semoga tidak diperkeruh masalahnya. Saya juga tidak pernah membahas berita-berita yang beredar di Taiwan tentang Ko Faisal karena juga kasihan kan, nanti malah semakin tertekan atau bagaimana kita juga tidak tahu. Nah, kemudian sekarang tentang razia. Nah, razia ini apa ada hubungannya dengan ini? Tidak ada ya. Jadi razia ini memang ini razia tahunan. Kalau kita flashback beberapa tahun lalu sebelum COVID itu setiap tahun kita selalu kasih informasi bahwasanya akan ada razia loh untuk teman-teman yang swasta jangan keluar. Nah, karena tahun ini kemakan isu yang sangat banyak banget ya oleh isu RK, isu Kak Faisal, akhirnya info razia ini kurang didengar, jadi teman-teman banyak yang tertangkap. Akhirnya ya mau gak mau gimana lagi, tertangkap sudahlah itu. Jadi itu agenda tahunan daripada imigrasi Taiwan itu untuk yang razia kaburan besar-besaran ini, banyak yang tertangkap puluhan ini ya. Dan kemudian isu yang lainnya adalah sepeda listrik. Nah, kenapa sekarang sepeda listrik dipersulit untuk ini? Info yang beredar di beranda itu TKI dipersulit untuk sepeda listrik dan sebagainya, intinya itu mengacu pada diskriminasi TKI. Nah, bukan. Sebenarnya orang Taiwan sendiri juga pusing itu loh terkait sepeda listrik ini dengan aturan baru pakai plat lah sebagainya itu. Mereka juga kaget, orang Taiwan sendiri, tidak hanya para TKI yang kaget gitu. Kenapa kok seperti ini? Tuh kasusnya kemarin itu ya. Jadi kemarin itu ada kecelakaan yang melibatkan seorang pekerja migran, kalau nggak salah dari Vietnam dia, dan dia kecelakaannya dengan orang Taiwan yang akan menikah gitu ya. Dan orang Taiwan itu akhirnya dia menikah dalam kondisi cacat, kalau nggak salah kemarin kondisi cacat, dan TKA-nya itu yang menabrak itu dia dideportasi sebelum membayar denda. Jadi orang Taiwannya nggak punya apa-apa, nggak dapat kompensasi denda. Akhirnya gara-gara itu dan banyaknya kecelakaan sepeda listrik di Taiwan, ya diperketat seperti ini untuk kondisi sepeda listrik di Taiwan. Jadi yang punya pacar mending jangan beli sepeda listrik, percuma nggak bisa boncengan itu, sepeda Honda aja bisa boncengan malah. Nah, itu untuk informasi kali ini ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dicerna dengan hati yang baik. Tetap bekerja, doakan semua pihak, jangan pernah saling berseteru sesama bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat bekerja dan salam sukses.